Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 beratas nama Sarah Azahra, Dwi Putri Melenia, dan Putih Eka Lusiana yang membahas tentang pajak konsumsi dan penjualan. Konsumsi sebagai dasar pajak. Konsumsi atau pengeluaran saat ini merupakan alternatif dari pendapatan sebagai basis pajak. Konsumsi komprehensif tahunan adalah mendapatkan komprehensif tahunan dikurangi dengan tabungan tahunan. Bab ini membahas tentang kelayakan pajak umum atas konsumsi komprehensif, pajak konsumsi langsung dan pengeluaran. Konsumsi kena pajak akan dihitung langsung dari data pendapatan secara sederhana dengan mengecualikan bagian pendapatan yang disimpan dari pembelanjaan. Pajak konsumsi yang komprehensif atau kadang disebut dengan pengeluaran akan bekerja seperti pajak pendapatan dan memungkinkan pengecualian tabungan, pendapatan dan beban pajak. Dibayar hanya jika dana diubah menjadi uang tunai dan dibelanjakan. Konsumsi penghematan dan kapasitas pajak. Argumen Koldor didasarkan pada anggapan bahwa kepuasan pribadi diperoleh ketika barang dan jasa dikonsumsi oleh konsumen dan barang layanan menggunakan sumber daya dengan pencegahan menggunakan orang lain. Manajemen pengorbanan atau yang dihasilkan meningkatkan kesejahteraan selama periode pajak lainnya. Tidak akan menabung atau menambah persediaan modal suatu negara dan keuntungan dengan sejauh ini memungkinkan peningkatan konsumsi dengan massa memperoleh manfaat tanggungan mereka dan melikuidasi aset mereka dengan uang serta peningkatan konsumsi. Manfaat sosialisasi untuk menabung menurut Koldor melebihi manfaat konsumsi pribadi. Sejauh ini menambah persediaan modal suatu negara dan meningkatkan produktivitas sumber daya. Pajak konsumsi yang komprehensif dasar pengenaan pajak. Pajak untuk barang tahan lama pada dasarnya akan memungut pajak atas pembagian sama dengan presentasi tertentu dari hadiah yang dikonsumsi oleh arus jasa masa depan yang berasal dari aset selama masa manfaatnya. Pajak arus kas. Pajak seperti ini, penabung akan diizinkan untuk menghitung kewajiban pajak mereka masing-masing di setiap tahunnya. Untuk mengurangi pendapatan mereka, dana tersebut disimpan di akun yang berkualitas. Mekanisme untuk menangguhkan beban pajak hingga dana ditarik dari rekening khusus sudah ada sebagai bagian dari pajak penghasilan federal. Mekanisme untuk menangguhkan beban pajak hingga dana ditarik dari rekening khusus sudah ada sebagai bagian dari pajak penghasilan federal. Pajak umum komprehensif konsumsi. Pajak konsumsi secara umum lebih menguntungkan bagi penabung dan kemungkinan besar tidak mengakibatkan hilangnya efisiensi dalam alokasi sumber daya antara konsumsi saat ini dan masa depan. Tarif pajak yang lebih tinggi yang disyaratkan dalam pajak konsumsi untuk meningkatkan pendapatan yang sama dengan pajak penghasilan bukan merupakan konsekuensi atas dampak pajak pada pasar modal, karena pendapatan bunga tidak dikenakan pajak berdasarkan pajak konsumsi. Kemudian kita dapat memperhatikan kurva berikut. Keterangan dari kurva yang pertama, di bawah pajak penghasilan, laba bersih untuk tabungan kurang dari laba kotornya. Substitusi pajak konsumsi tarif tetap untuk pajak pendapatan penghasilan irisan antara tingkat bunga kotor dan tingkat bunga bersih. Efisiensi dalam pajak untuk dana pinjaman dipulihkan dan keuntungan dalam kesejahteraan diperkirakan dengan luas segitiga FGE. Suku bunga pasar menurun dari RG ke R.
Sebagai akibat dari pergantian pajak konsumsi dengan pajak pendapatan tahunan, investasi meningkat menjadi QI. Nah, kemudian kita dapat melihat kurva selanjutnya. Nah, dari kurva di atas kita dapat mengetahui bahwa alokasi yang efisien sesuai dengan poin B, di mana upah adalah W0 dan jumlah jam kerja adalah L1. Di bawah pajak penghasilan pada tingkat TL, upah efektif yang diterima oleh pekerja turun menjadi WG atau 1 TL. Di semua jam kerja, penghasilan ekuilibrium di titik C, di mana upah kotor adalah WG1 dan upah bersih diterima oleh pekerja adalah WN1. Jam kerja turun dari L1 ke L2. Hilangnya efisiensi diukur dengan segitiga ABC. Jika pengurangan jam kerja mencerminkan efek substitusi yang disebabkan oleh pajak penghasilan, maka penggantian pajak konsumsi untuk pajak pendapatan meningkatkan efektif pajak atas upah, dan selanjutnya menurunkan upah yang diterima pada semua jam kerja ke WG, yaitu 1 TC. Ini menghasilkan penurunan lebih lanjut dalam upah bersih di ekuilibrium baru C karena TC melebihi TL, dan kenaikan lebih lanjut dalam upah kotor dibayar sebagai tenaga kerja jam turun lagi. Tenaga kerja jamnya turun lagi ke L3. Hilangnya efisiensi sekarang diukur dengan kelebihannya yang membebani A, B, C dengan asumsi pengurangan jam kerja tidak termasuk pengaruh pendapatan dari pajak. Dampak terhadap efisiensi di pasar ketenagakerjaan. Insiden pajak konsumsi. Pajak tersebut akan ditanggung oleh pendapatan tenaga kerja, di mana porsi yang ditanggung oleh pendapatan tenaga kerja tersebut dapat dialihkan ke konsumen jika pekerja menyesuaikan jumlah jam kerja yang ditawarkan sebagai tanggapan di atas pajak. Di sini dengan asumsi relatif di mana yaitu akan dialihkan kepada konsumen jika pekerja tersebut menyesuaikan jumlah jam kerja. Dengan maka porsi pajak yang akan dialihkan kepada orang lain tersebut akan menjadi lebih kecil. Dengan asumsi penawaran tenaga kerja yang relatif tidak elastis. Di sini dari kurva itu kita akan mengetahui bahwasanya upah kotor naik hanya sedikit dibandingkan dengan apa yang akan mereka lakukan jika tidak ada pajak sebelumnya. Lalu pajak penjualan. Pajak penjualan yang diterapkan sebab masalah administrasi dan kendala politik. Ketika barang tahan lama yang terkena pajak konsumsi ini dibeli oleh perusahaan bisnis, maka akibatnya pajak yang piramid pada pajak tersebut akibatnya tarif pajak yang lebih tinggi harus ditanggung oleh konsumen. Misalnya saja banyak pajak penjualan eceran yang dipungut hanya atas konsumsi barang berwujud. Konsumsi layanan profesional seperti medis, hukum, pendidikan, seperti pendidikan potong rambut seperti potong rambut, hiburan, dan transportasi itu biasanya akan dibebaskan dari pajak. Selain itu, ada di beberapa negara yang tidak memungut pajak penjualan eceran dan membebaskan konsumsi barang-barang pokok tertentu yang dianggap sebagai kebutuhan dari perpajakan yang mencapai distribusi beban pajak yang lebih adil. Nah, di sini ketika barang tahan lama yang terkena pajak konsumsi ini dibeli oleh perusahaan bisnis, maka hal itu akan meningkatkan biaya produksi marginal dan akan berakibat terhadap harga eceran yang lebih tinggi untuk pemasarannya kan.
di mana yang kemudian hal itu akan digunakan pula sebagai dasar untuk menetapkan kembali pajak konsumsi. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan piramida pajak, di mana yang awalnya itu di barang tersebut telah dikenakan pajak, namun dibeli barang tersebut oleh sebuah perusahaan bisnis, lalu perusahaan bisnis tersebut menjualnya lagi kepada orang lain. Nah, hal itu berarti akan diterapkannya pajak konsumsi lagi, dan hal itulah yang menyebabkan piramida pajak. Insiden pajak penjualan dan cukai. Pajak omset adalah pajak penjualan multistage yang dikenakan dengan tarif tetap pada transaksi semua tingkat produksi, di mana tarif pajak efektif atas berbagai barang dan jasa ditentukan oleh jumlah tahapan produksinya. Di sini, pajak omset akan memberikan insentif untuk integrasi vertikal antar perusahaan untuk mengurangi jumlah tahap produksi dan transaksi antar perusahaan, dan akibatnya akan mengurangi kewajiban pajak. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa pengeluaran konsumsi tahunan sebagai persentase dari pendapatan tahunan lebih tinggi untuk wajib pajak berpenghasilan rendah dibandingkan dengan wajib pajak yang berpenghasilan tinggi. Nah, di mana pajak tersebut digeser ke depan sehingga pajak tersebut akan ditanggung sesuai dengan pembeliannya. Di mana dugaan regresi pajak ini telah ditantang oleh peneliti yang menunjukkan bahwa pajak itu mungkin tidak tercermin dalam harga yang lebih tinggi pada awalnya. Namun, kepercayaan umum bahwa pajak yang regresif telah menyebabkan banyak negara bagian mengecualikan item konsumsi tertentu dari basis pajak. Nah, contohnya saja ini adalah di Amerika Serikat itu pada tahun 2009 hanya 8 negara bagian saja yang mengenakan pajak makanan penuh, dan sebagian besar negaranya itu membebaskan makanan atau pajak dengan tarif yang lebih rendah daripada pembelian lainnya. Arti pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai hanyalah pajak penjualan multistage yang membebaskan pembelian barang dan jasa setengah jadi dari dasar pengenaan pajak. Nilai tambah adalah perbedaan antara hasil penjualan dan pembelian barang dan jasa antara selama periode tertentu. Di sini value added sendiri atau nilai tambah itu sendiri sama dengan total transaksi dikurang transaksi intermediate, atau sama dengan final sales, dan sama dengan GDP, sama dengan upah ditambah bunga ditambah profils dan juga ditambah sewa ditambah depresiasi. Di sini transaksi perantara mewakili pembelian oleh perusahaan barang dan jasa untuk lebih lanjut diproses dalam produksi. Misalnya saja pembelian baja oleh pabrikan mobil merupakan pembelian peralihan. Nah, karena di sini itu kan baja akan diproses lebih lanjut dan diubah menjadi rangka mobil, dan bagian-bagian lainnya itu dari mobil, yang kemudian itu akan dimasukkan dalam nilai produk akhir saat dijual. Nah, untuk mengukur PDB sendiri, penjualan seperti itu akan dilakukan untuk menghindari perhitungan ganda baja tersebut. Pajak penjualan eceran. Pajak penjualan eceran biasanya merupakan pungutan ad valorem dengan persentase tetap atas nilai dolar dari pembelian eceran yang dilakukan oleh konsumen. Pajak penjualan eceran yang sebenarnya hanya dikenakan pada konsumsi pada tahap akhir dan dikumpulkan dari perusahaan bisnis yang melakukan penjualan eceran. Biasanya di sini pajak tersebut biasanya itu akan ditambahkan ke harga eceran barang dan jasa tersebut, di mana
Berarti pengecer hanya bertindak sebagai perantara saja antara konsumen dan juga pemerintah dalam memungut pajak. Di sini, pada praktiknya tersebut, pajak penjualan eceran ini dianggap sebagai pajak umum atau pajak yang dipungut hanya pada konsumsi akhir. Contohnya saja, praktiknya di negara Amerika. Nah, Amerika Serikat, pajak penjualan eceran itu adalah instrumen fiskal negara bagian dan lokal, di mana dia itu bukan secara nasional ya. Pajak penjualan digunakan sebagai sumber utama pendapatan pemerintah negara bagian. Selain itu, negara bagian atau banyak pemerintah daerah yang menggunakan pajak penjualan eceran itu sebagai sumber pendapatan dari daerahnya tersebut. Nah, di sini tahukah teman-teman di mana pajak penjualan itu pertama kali diberlakukan? Pajak penjualan daerah pertama kali itu diberlakukan di kota New York, di mana yaitu pada tahun 1934 ya. Namun, ada beberapa efek yang mungkin timbul dari pajak penjualan lokal ini sendiri, yaitu efek yang mungkin timbul dari pajak penjualan lokal adalah hilangnya pedagang eceran ke yurisdiksi tetangga, di mana pajak penjualan tidak ada atau diterapkan dengan tarif yang lebih rendah. Di mana perpindahan penjualan eceran tersebut atau migrasi penjualan eceran ke yurisdiksi perpajakan lainnya itu dapat berakibat terhadap pengurangan lapangan pekerjaan, keuntungan bisnis di yurisdiksi perpajakan, dan lain-lain, di mana akhirnya hal tersebut akan menurunkan jumlah pajak yang sebenarnya dipungut karena perpindahan tersebut. Masalah dalam pajak penjualan negara bagian dan lokal itu ialah ketidakmampuan untuk memungut pajak secara efektif. Lalu yang kedua itu adalah lambatnya pertumbuhan pendapatan dari pajak. Nah, sebab berikutnya itu adalah pajak cukai. Nah, di sini cukai itu adalah pajak selektif yang dikenakan atas jenis kegiatan konsumsi tertentu. Maka dengan demikian, mereka akan mendistorsi pilihan antara barang dan jasa yang mengakibatkan terjadinya kerugian efisiensi bagi perekonomian, di mana ini itu berasal dari potongan pajak yang disisipkan di antara harga-harga relatif. Nah, pajak cukai ini sendiri maksudnya itu ada dibedakan menjadi beberapa hal tujuan dirancang pajak cukai ini sendiri. Contohnya itu, yang pertama, pajak cukai yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan. Nah, yang kedua itu pajak cukai yang dirancang untuk kegiatan konsumsi tertentu. Contohnya saja pajak cukai ban. Pajak cukai ban ini sendiri dirancang untuk meningkatkan pendapatan dari negara tersebut. Sedangkan contoh lain dari pajak cukai yang dirancang untuk konsumsi itu sendiri adalah minuman keras, di mana pajak atas konsumsi minuman keras meskipun dapat meningkatkan pendapatan yang cukup besar juga, tapi tujuan utamanya itu adalah untuk mencegah konsumsi dari minuman keras tersebut. Sehingga jumlah konsumsi dari minuman keras tersebut daerah itu menjadi lebih sedikit. Namun di lain hal ada juga beberapa jenis pajak konsumsi atau beberapa jenis pajak cukai itu dirancang untuk mencegah konsumsi barang dagangan asing, di mana pajak cukai itu dalam bentuk tarif tersebut akan menurunkan harga bersih yang diterima oleh pemasok asing, tetapi menaikkan harga yang dibayarkan untuk barang pada konsumen. Akibatnya, tarif tersebut akan mendistribusikan kembali pendapatan dari konsumen dalam negeri dan pemasok barang dagangan asing ke pemilik dan pekerja industri dalam negeri yang dilindungi. Nah, di mana pada saat yang sama, yaitu pun juga akan meningkatkan pendapatan pemerintah di negara tersebut gitu.